Bagi Anda yang pernah pinjol atau masih punya pinjol, sekarang browser Google punya sistem keamanan untuk mencegah pelaku kejahatan ini bisa mengacak-ngacak handphone kalian. Mana kita tahu bahwa kita itu sering menyimpan sandi di browser Google, ya, menyimpan sandi, menyimpan email, ya bahkan sering verifikasi dari link email, ya. Lalu kita itu verifikasinya ke browser pastinya, gitu ya. Bisa jadi browser Google, gitu. Nah, nanti ke depannya kalau Anda misalkan install sebuah aplikasi dan suruh verifikasinya itu ke browser, Anda harus pilih Google Chrome saja karena Google Chrome ini memiliki sistem yang akan menolak atau mengetahui bahwa website tersebut tidak aman, ilegal, dan membahayakan. Ya, dan di pinjol pun ada yang seperti itu. Ya, kode verifikasi atau link verifikasinya itu dikirimkan melalui email, kita klik, lalu nanti kita akan dibawa ke browser. Dan juga Anda saya sarankan untuk menginstal aplikasi pelindung di HP Anda itu. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya yuk. Nah, yang pertama dari Google Chrome dulu. Ya, kita klik ini, Chrome ini ya, klik. Ya, lalu kita masuk, wih ini beritanya ya. Utang masyarakat RI paling banyak dipinjol ketimbang paylater. Waduh, ini apa ini? Gubernur dan anggota dewan di Jawa lakukan kumpul kebo. Gila Indonesia ya. Demo, pejabat terkumpul kebo. Nah, lalu kalian klik 3 titik di atas ini ke pengaturan, ya setelan atau pengaturan gitu, setelan. Nah, terus cari privasi dan keamanan ini. Nih ya tulisan privasi dan keamanan. Oke. Nah, kita langsung pilih atau scroll ke bawah, pilih save browsing guys ya. Save browsing. Di sini tulisannya perlindungan yang ditingkatkan aktif. Nah, untuk apa sih kita ke save browsing ini? Nah, nanti kalau misalkan link yang dari email itu mengantarkan Anda kepada website yang berbahaya, maka Google akan menolak hal tersebut. Gitu. Oke ya, kita klik save browsingnya dan kita pilih yang paling atas guys ya, perlindungan yang ditingkatkan. Di sini keterangannya perlindungan berteknologi AI secara real time terhadap situs, download, dan ekstensi berbahaya yang didasarkan pada data penjelajahan yang dikirim ke Google. Gitu ya. Jadi kalau ada pinjol yang mau macam-macam nggak bisa ya. Terus kalau kalian lagi ada di situs-situs yang mencurigakan atau sering nonton film gitu kan ya, nonton film ilegal ya, nonton film ilegal atau bahkan download sesuatu gitu ya. Nah, kalau berbahaya Google akan mencegah hal tersebut. Jadi HP kalian tetap aman gitu ya. Secara kita sering menyimpan email dan sandi kita di sini. Oke, tapi kalau Anda mau brutal ya silakan pilih yang tidak ada perlindungan sama sekali gitu. Oke. Nah, kita balik dulu ya, kita balik dulu lalu kita aktifkan ini ya, beri peringatan jika sandi telah dibobol saat terjadi pelanggaran data. Gitu. Jadi nanti kalau ada yang membobol sandi Anda, Google akan mengirimkan peringatan. Di sini keterangannya, jika Anda menggunakan sandi, Chrome akan memperingatkan Anda jika sandi telah dipublikasikan secara online. Saat pemeriksaan dilakukan, sandi dan nama pengguna Anda dienkripsi sehingga tidak dapat dibaca oleh siapapun termasuk Google gitu. Jadi sangat aman sekali ya guys ya. Oke. Nah, lalu di sini kita pilih selalu gunakan koneksi aman guys. Di sini ya. Ini kita aktifkan ya, selalu gunakan koneksi yang aman karena WiFi publik itu ya itu berbahaya. Itu bisa mengetahui PIN Anda, sandi Anda, email Anda ya. Dan kita pilihnya juga boleh yang mana aja, boleh yang atas, boleh yang bawah ini sama saja ya guys ya. Kalau saya sih pilih yang atas saja. Oke, selanjutnya kita balik dulu ya. Lalu setelah koneksi aman, gunakan DNS yang aman ini ya. Ini juga kita aktifkan lagi. Gunakan DNS aman. Di sini keterangannya menentukan cara terhubung ke situs melalui koneksi yang aman. Jadi kalau koneksinya tidak aman, tidak akan bisa terbuka. Oke, sudah seperti itu saja ya. Jadi nanti ke depannya kalau Anda verifikasi sesuatu harus melalui Google Chrome. Oke. Nah, sekarang kita ke tutorial install aplikasi pengaman di HP kalian. Nah guys, ini ada beberapa saran atau rekomendasi aplikasi pengaman untuk HP Anda. Yang pertama yang paling utama itu adalah Microsoft Defender antivirus ini. Ya sudah di-download 10 juta kali. Gitu ya, walaupun memang di HP kita itu sudah ada antivirus, anti malware bawaan tersendiri. Kalau kita ingin double keamanannya, boleh kita install aplikasi Microsoft Defender antivirus ini. Oke, di sini juga banyak sih sebenarnya ya, VSquad,
antivirus, AI, AVG gitu kan, dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau saya sih pilihnya yang Microsoft Defender antivirus saja. Lalu untuk para pengguna pinjol, saya sangat menyarankan sekali untuk Anda agar aktivitas Anda tidak terganggu ya. Yang punya HP Xiaomi atau Android ya, silakan Anda klik ini ya nih, ini nih ya, logo telepon kalian, klik, lalu klik icon pengaturan ini, lalu klik daftar blokir. Ya, terus klik lagi daftar blokir panggilan. Nah, di sini bisa kalian sesuaikan apakah kalian ingin memblokir semua panggilan gitu kan ya, atau hanya dari orang tidak dikenal saja gitu kan. Rekomendasi saya bagi Anda yang gagal bayar di pinjol banyak puluhan aplikasi gitu ya. Kalian bisa ganti nomor HP, tapi kalau ribet ya karena kerjaan dan lain-lain, ya kalian bisa aktifkan blokir panggilan dari orang tidak dikenal ini. Gitu ya. Oke, selanjutnya SMS juga sama ya, daftar blokir SMS. Pesan tidak dikenal diblokir, lalu kalian misalkan kata kuncinya juga misalnya ya. Misalkan kata kuncinya ini seperti maling ya kan, terus anak haram ya. Siapa yang akan mengirimkan pesan anak haram ya? Itu pasti DC seperti itu ya kan. Nah, ini tambah kalian juga bisa masukkan kata kunci Kredivo, S-Pinjam, SPayLater, Uangmi, apapun aplikasi yang Anda galbaikan gitu ya. Misalkan Anda kalau banyak diisi cash, tulis isi cash dengan benar. EACYCASH. Apapun pinjolnya, Anda masukkan kata kunci ini. Kalau ada WA penagihan dari pinjol-pinjol tersebut mengatasnamakan pinjolnya, itu tidak akan sampai ke Anda. Nah, jadi nanti jika ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang spesifik ya yang sudah Anda tambahkan seperti itu tidak akan nyampe kepada Anda. Makanya kalian bisa tambahkan kata kunci ini. Gitu ya. Jadi bagi kalian yang baru mau minjol atau sudah punya pinjol dan yang sudah gagal bayar di pinjol, sekarang wajib mengamankan atau hati-hati dengan HP kalian ya. Karena kalau kita berpikir, data saya itu sudah tidak bisa dijual kok, ya kan, buat apa saya melindungi data saya gitu ya. Walaupun Anda sudah berpikir seperti itu ya, bisa saja data-data Anda itu dimanfaatkan ke yang lain. Misalkan untuk jadi bahan mempermalukan Anda di sosial media gitu kan. Memang betul orang Indonesia nanti banyak masuk surga jalur WNI gitu ya, karena pemerintah kita ini ya benar-benar menguji kesabaran kita. Maka dari itu, karena pemerintah kita sekarang ini masih seperti itu, ya kita juga berharap ada perbaikan gitu ya. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Oke? Yang namanya pinjol, mau itu pinjol legal, mau pinjol ilegal, kalau menurut saya sama saja, sama-sama membahayakan. Bagi Anda yang baru berkunjung ke channel ini, jangan takut dulu ketika saya bilang bahaya gitu ya. Kalian harus banyak-banyak nonton video-video saya. Oke. Saya jamin 100% bahkan 1000% Anda menjadi orang yang pemberani dalam urusan pinjaman online. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.